Tapi kalau kita lihat kemarin, hari ini hasilnya di DPR itu ada 138 anggota DPR, 53 adalah anak-anak pejabat, 30 istri-istri pejabat, 10 suami-suami pejabat, 7 ponakan-ponakan pejabat, 7 lagi kakak adik pejabat, 11-nya adalah kekerabatan lainnya. Nah, pada saat saya ditanya seperti itu, jawaban saya, ya mereka kan cuma nyontek. Presidennya juga, anaknya juga dijadikan wali kota, mantunya wali kota, ketua partai, dan kemudian wakil presiden. Pada saat saya, kok kayak lagu dangdut, alamat palsu, lu Bu, jadi semuanya ini palsu, yaitu yang diangkat-angkat loh ya, itu urusan lain lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu saja secara politik, kalau kita yakin bahwa inilah hasil demokrasi pemilu kemarin, persoalannya masih hasil pemilu yang diputuskan oleh KPU, Bawaslu dan MK itu pada dasarnya tidak menghilangkan kecurangan yang ada. Dia memang diputuskan kemenangannya, tapi tidak menghilangkan kecurangan yang ada. Pada saat yang sama, politik di Indonesia yang sebetulnya dulu kita adalah orang-orang yang ikut turun ke jalan di 98, tapi ini kadang-kadang yang anak muda 98 mereka merasa berhasil pada saat 98. Untuk diketahui, gerakan-gerakan mahasiswa itu sejak 74 itu sudah mau nurunin Soeharto. Saya sendiri masuk menjadi mahasiswa 79 itu juga kita sudah ikut gerakan nurunin Soeharto, tapi berhasil 20 tahun kemudian. Nanti lesson learn-nya apa. Tapi amanah reformasi waktu itu adalah pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi kalau kita lihat kemarin, hari ini hasilnya di DPR itu ada 138 anggota DPR, 53 adalah anak-anak pejabat, 30 istri-istri pejabat, 10 suami-suami pejabat, 7 ponakan-ponakan pejabat, 7 lagi kakak adik pejabat, 11-nya adalah kekerabatan lainnya. Nah, pada saat saya ditanya seperti itu, jawaban saya, ya mereka kan cuma nyontek. Presidennya juga, anaknya juga dijadikan wali kota, mantunya wali kota, ketua partai, dan kemudian wakil presiden. Jadi leadership menjadi sangat penting. Menuju 20 Oktober sebetulnya kita punya banyak masalah. Dari yang tadi disebutkan Fufalah, kemudian FTA sendiri dibubarkan, jadi bagaimana civil and political liberties, isu-isu utang luar negeri dan sebagainya, tadi warisan rezim sebelumnya 10 tahun sebelumnya itu sudah akan menjadi beban dari rezim hari ini. Kondisi bangsa yang terbelah, Islamofobia, agamafobia, saya tambahkan tidak hanya cuma Islamofobia tapi agamafobia. Jadi kerusakan dari sebelum 20 Oktober itu sebetulnya sudah berada di semua lini yang ada di kita. Kedaulatan politik, kedaulatan budaya, kedaulatan ekonomi, kedaulatan wilayah, ya, sudah dijual murah dengan harga murah kepada asing dan asing. Nah, regulasinya nanti Bung mana yang dari hukum kok hilang akan bicara, tapi intinya adalah produk demokrasi sebelumnya itu adalah semua regulasinya mengarah kepada industri kapitalisme, liberalisme, kapitalisme, materialisme yang seperti itu. Pada saat pidato tanggal 20 Oktobernya, pidato luar biasa. Banyak emak-emak yang kemudian telepon saya, aduh Ibu Husnul, saya menangis mendengarkan. Sabar Bu, besok kita melihat, gitu ya. Tapi sebetulnya di dalam melihat pidatonya, sebenarnya itu pidato-pidato lama juga. Seperti itu memang. Prabowo memang luar biasa di dalam konteks itu. Ya beda lah dengan yang rezim 10 tahun sebelumnya. Komunikasi politiknya nggak jelas gitu kan di dalam konteks itu. Isu kebodohan, isu kemiskinan dan seterusnya yang dipidatokan. Tapi saya berpikir bagaimana saya bisa optimis. Saya biasanya jawabnya cuma begini,
Coba cek aja besok. Apa bu ceknya? Judul bukunya. Apa bu judul bukunya? Paradoks Indonesia. Apakah hari berikutnya terjadi paradoks Indonesia? Nah, baru kemudian kita tahu sehari sesudahnya ternyata paling tidak bukan kemudian kita di dalam konteks optimisme tinggi, tapi memang terjadi rekrutmennya paradoks Indonesia. Apa itu? Bagi saya Indonesia, nanti Bu Nur Hayati bisa bicara, kekuatan poros Jakarta Beijing masih sangat kuat di dalam kabinet kita, tapi juga ada keseimbangan kekuatan poros Jakarta Washington, Sri Mulyani dan beberapa teknokrat yang ada. Tapi kita pernah punya sejarah politik, kabinet 100 itu menteri itu gagal. Ini lebih dari 100 menteri, koordinasinya bagaimana? Nah, ini juga luar biasa di dalam konteks kalau kita melihat simbol poros Jakarta Beijing dan simbol poros Jakarta Washington masih sangat kuat ya. Jadi arah kemana? Nggak panjang-panjang aja, arahnya kemana? Jangan sampai nanti arahnya seperti lagu dangdut, lagu-lagu. Kalau saya lagu dangdut juga, apa lagunya, apa siapa itu namanya, Ayu Ting Ting yang alamat palsu kayak gitu kan. Pada saat saya kok kayak lagu dangdut alamat palsu, lu Bu, jadi semuanya ini palsu ya, itu yang diangkat-angkat loh ya, itu urusan lain lagi. Kita kembali kepada konstitusi. Tujuan negara kita mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan, mensejahterakan dan ikut di dalam ketertiban dunia. Kalau di dalam konteks kita demokrasinya kemana? Apakah bisa nanti dengan kondisi poros Jakarta Beijing, poros Jakarta Washingtonnya sangat kuat, posisi PS di mana? Posisi Prabowo bagaimana? Pancasilanya di mana? Gitu ya. Kenapa? Kalau tadi dikatakan yang diundang untuk menjelaskan geopolitik ini kira-kira Pancasilais atau tidak? Faham dengan posisi Indonesia di dalam konteks geopolitiknya atau tidak? Nah, ini juga menjadi persoalan. Sebetulnya tanya aja di SKSG sekolahnya si Bahlil itu tadi itu ya, itu juga bisa itu kayaknya geopolitiknya di situ gitu. Nah, jadi balik lagi kita akan membangun trust. Persoalan dengan hasil pemilu kemarin, tingkat legitimasi rendah. Nah, kalau tingkat legitimasi rendah, bagaimana membangun legitimasi itu? Apakah nantinya dengan kebijakan-kebijakan yang positif atau yang optimis, selalu bicara kebijakan tentang deliberatif demokrasi? Apakah nanti kebijakan-kebijakan dari menteri ini akan memberikan apa yang menjadi tuntutan? Kalau tidak, ya sudah, kita nggak bisa. Terakhir, PS-nya bisa cuci tangan nggak terhadap semua kekuatan rezim yang lalu dan kekuatan poros Jakarta Beijing? Itu satu, cuci tangan kata Mulyadi. Yang kedua apa? Apakah dia bisa cuci darah dari masa lalu gross human right violation yang kemudian diangkat dan saudara kita Yusril langsung defensif terhadap itu? Sampai hari ini kalau saya lihat belum ada kekuatan negara barat yang kemudian secara membela kayak gitu ya, atau komitmen terhadap rezim yang akan datang. Mudah-mudahan tadi sebetulnya agenda yang disampaikan tidak hanya pada level FTA, tapi sebetulnya dalam negeri juga, isu global security, isu environment, ekstraktivisme resources, sumber daya alam yang sudah dikeruk, dan isu human solidarity, tapi di dalam konteks ini ditambahkan. Remedinya apa? Menurut saya selalu pendidikan. Tapi pendidikan ternyata kita hari ini juga dirusak oleh para pejabat-pejabat. Jadi bagaimana? Alhamdulillah kita adalah negara muslim terbesar di dunia. Selama kita punya iman, takwa, selama kita punya belief, selama kita punya Allah, terus berjuang, hasil la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan berguna. Jangan ada yang pesimis di negara Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa.